Perjalanan bisnis CV Mitra Karya Bahagia, CVMKB, milik Eka Ratnagiri bermula dari kepercayaan menjadi agen tunggal kendaraan Skylift merek Gris. Perusahaan yang berdiri sejak 2021 dan aktif beroperasi penuh pada 2024 itu, kini berkembang pesat di sektor kendaraan khusus. Produk Skylift yang dipasarkan telah digunakan puluhan pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga berbagai kabupaten kota di Bali seperti Denpasar, Badung, dan Karangasem. Kendaraan tersebut digunakan untuk pemangkasan pohon, perawatan lampu jalan, hingga perbaikan fasilitas publik. Peresmian kantor baru di Jalan Mahendradatta Selatan, Denpasar, menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada mitra dan tamu dari luar daerah, sementara kantor administrasi tetap berada di Tabanan. Di tengah kesibukannya membangun bisnis kendaraan khusus, Eka Ratnagiri juga aktif menjalankan aksi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian sosial. Pengusaha perempuan ini rutin menyalurkan bantuan kepada lansia dan anak-anak yatim bersama rekan serta mitra usahanya. Baginya, kegiatan berbagi bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud rasa syukur atas perjalanan hidup yang pernah dilalui dari masa sulit hingga meraih kesuksesan. Selamat siang Bu Eka. Siang Pak Aka. Jadi bergembira hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Eka, pemilik CVMKB Bu. Coba jelas sedikit Bu, bagaimana latar belakang punya CVMKB ini Bu? Latar belakangnya tidak terlalu, ya hanya mengalir saja begitu Pak. Ya saya diberikan kesempatan yang menjadi agen tunggal penjualan untuk kendaraan merek Gris awalnya, berawal dari sana. Nah, itu produk-produk Gris itu seperti Skylift, kendaraan Alpomen. Bapak tahu Skylift nggak? Apa itu Skylift? Belum tahu soalnya. Skylift itu kendaraan yang biasanya tuh untuk motong dahan gitu Pak, yang dipakai sama taman dinas ya? pertamanan. Atau juga bisa dipakai sama dinas perhubungan. Itu dinas perhubungan itu yang untuk perbaikan PJU atau rambu-rambu. Oh. Iya, itu kendaraan yang ada teleskopiknya Pak, seperti ini. Nah, itu. Tahun berapa itu Bu Eka mulainya? Perusahaan ini berdirinya itu tahun 2021. Ya, tapi mulai menjalankan usaha ini di tahun 2024. Gitu Pak. Jadi sebenarnya baru sih. Baru sekali, baru berjalan 3 tahun sih. Tadi Ibu bilang mengalir seperti apa itu? Kok bisa ambil perusahaan orang lain kan biasanya ambil hotel, itu kenapa Ibu ambil yang berat, kendaraan berat istilahnya? Ya karena ini kan diberikan suatu kepercayaan Pak sama prinsipal dari manufakturnya Skylift gitu sih. Ya ditawari untuk menjadi ATPM-nya, ya coba saya jalankan ya, dan ya berjalan sampai saat ini gitu sih Pak. Dan sekarang berkembang, ya memang visi kami itu ya pastinya suatu perusahaan itu harus berkembang kan Pak ya. Ya jadi rencananya ke depannya itu kami juga akan menambah produksi kendaraan lain. Itu misal dump truck, truk tangki, ya sudah mulai dari dump truck sudah sih. Itu. Ibu ingat nggak pertama dengan kerjasama dengan Pemda apa dengan pribadi awal dulu pertama 2001? Itu kerjasamanya itu dengan Pemda lah Pak. Gimana pertama Pemda apa? Pertama kali itu Dinas Deli Serdang di Aceh Pak. Jauh sekali ya? Iya, karena penjualan kami itu di seluruh Indonesia. Iya, soalnya kan nggak mungkin di satu provinsi penjualannya, karena kami kan kendaraannya tidak semua karoseri Pak. Jadi spesialisasi, jadi mengkhusus untuk kendaraan Skylift. Buatnya khusus berarti buatnya Bu ya? Ya khusus. Karena kan tidak mungkin satu provinsi itu akan beli kendaraan ini kontinu setiap tahun kan. Sementara kami kan harus berproduksi. Apa yang membedakan Bu antara perusahaan yang sama Ibu dulu dengan perusahaan yang lain Bu? Ibu kan pasti memiliki branding berbeda Bu. Apa yang membedakan antara perusahaan Ibu dengan perusahaan yang sama? Oh, kalau untuk dari sisi pelayanan ya pasti berbeda Pak. Pasti masing-masing perusahaan punya punya pelayanan, punya after sales service yang berbeda. Tapi kalau dari sisi produk itu ya, karena sekarang kalau dari sisi produk itu keunggulan produk kami itu di komponen TKDN-nya Pak. Itu tingkat dalam negeri. Tingkat TKDN, tingkat
Ya itu yang memang dianjurkan sama pemerintah untuk dari suatu perusahaan untuk menjual kendaraan yang ber-TKDN, Pak. Jadi itu untuk apa istilahnya ya, mendukung produk dalam negeri gitu, Pak. Jadi apalagi sekarang Pak pemerintah Prabowo ini Bu ya, produk dalam negeri dipakai ya. Iya, itu sudah, itu diharuskan memang Pak. Tapi cuman saya lupa sih ininya. Itu ada undang-undangnya. Nah sekarang udah 5 tahun berjalan Bu ya. 4. Ini baru tahun ketiga Pak. Tahun ketiga ya. Bagaimana Bu kepercayaan Pemda di seluruh Indonesia dengan perusahaan Ibu sendiri? Sejauh ini berjalan dengan baik, bagus, karena kami punya tenaga marketing dan administrasi yang sangat handal. Seperti apa contohnya? Ya, jadi kalau untuk marketing kami itu kami ada beberapa marketing ya untuk di beberapa provinsi. Jadi kami ada 5 orang lah, 5 orang. Tapi kebanyakan itu ini perempuan. Perempuan. Iya, yang masih muda dan cantik. Ya, jadi itu ya keunggulannya. Itu ya, dan ya cantik dia. Iya. Sekarang udah berapa Pemda yang kerjasama sama Ibu? Oh sudah banyak Pak. Bisa nggak disebutkan berapa Pemda? Sebenarnya kalau sebelum ini itu produk Grace itu sendiri sudah berdiri itu dari tahun 80-an Pak. 80-an? Iya, produk ini sudah ada dari tahun 80-an. Dan sebelumnya itu dijalankan sendiri oleh PT Berkat Anugerah Raya namanya. Itu produsen kami itu di Surabaya Pak. Pabriknya jadi Surabaya, manufakturnya di Surabaya. Itu. Dan baru di ATPM kan penjualannya itu melalui CV Mitra Karya ini di tahun 2024. Jadi kantornya di Bali Bu ya? Kantornya yang Mitra Karya, Ya. Iya Pak. Kantornya itu kantor administrasinya di Tabanan. Dan ini kami memang buatkan kantor itu untuk menerima tamu Pak. Kalau biasanya tamu-tamu yang dari luar Bali itu kalau ke Tabanan terlalu jauh. Ya. Pasar berarti ya? Ya. Dan pasar tempatnya di tengah-tengah ya? Ya, jadi kami ini sebenarnya bisa dikatakan itu kantornya dadakan Pak Ngakan. Iya. Karena setiap saya ketemu sama tamu yang datang dari luar, nih contohnya waktu tempo hari itu ada tamu dari Barito Utara Pak ya. Itu saya ketemunya di luar pakai spanduk, ada foto, Oh, saya di Bali di itu ya? restoran ya, di CPMKB kafe, itu, Pak, ya, ya? jadi ada spanduknya CPMKB. Terus agak malu juga Pak gini. Buat kantor di Denpasar lah ini CVMKB gitu kan, rata-rata dari mereka kan malu juga Pak diberikan saran seperti itu, bukan sama satu dinas ya, sama beberapa dinas ya. Jadi akhirnya kami putuskan, kami cari lahan itu kan, nah terus dapatnya di sini Pak gitu. Jadi ya sudah kami bangunlah kantor, jadilah seperti ini. Jadi kantor ini khusus untuk tamu-tamu, menerima tamu ya? Iya, dari luar Bali ya? Iya, jadi ini kantor khusus untuk menerima tamu. Ada nggak di seluruh Indonesia Bu 50 Pemda kerjasama sama Ibu? Ada. 50 ya? Ada. Mobil ini berarti ya yang gini Iya. ya? Kalau di Bali mana aja? Kalau di Bali itu rata-rata hampir di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota itu pakai produk Grace loh Pak. Karangasem, hampir semuanya. Itu Karangasem, terus ada Denpasar, ada Badung, ya semua rata-rata. Sistem kerjasama seperti apa Bu? Ibu menawarkan mobil, Pemda yang beli itu sistemnya? Jadi kami ada kami itu tayang harga kami itu di katalog Pak. Jadi pembeliannya melalui e-purchasing, di e-katalog penjualannya. Jadi bukan seperti showroom seperti itu kan. Ini Pemda bayar sesuai dengan katalog berarti ya? Iyalah Pak. Jadi, kerusakan mobilnya Ibu yang perbaiki? kerusakannya itu ada garansi. Ya, perbaikan itu yang menyesuaikan dengan garansi. Itu garansi kan ada garansi dari karoserinya ada, garansi dari truknya juga ada. Bu, dibalik kesuksesan Ibu sekarang Bu Eka, tentu ada suami Bu. Gimana dukung suami pada Ibu Bu? Dukungan suami 1000% sih Pak. Seperti apa Bu dukung suami itu Bu? Dukungan suami saya salah satunya ya menemani saya. Terkadang juga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan usahanya. Pernah nggak curiga sama istrinya Bu? Oh nggak pernah, karena kan saya kemana-mana selalu sama suami. Gimana bisa ngapa-ngapain Pak?
Nah ini kan sisi lainnya Ibu Eka kan, mungkin saya juga ikut di dalamnya, walaupun tidak tahu perusahaan Ibu, tapi kan saya senang juga berbagi, Bu. Ibu kenapa suka berbagi membantu orang? Ibu lihat di Pemda Klungkung saya lihat sering Bu berbagi, CP, MKB. Latar belakang Ibu suka berbagi itu apa? Latar belakang saya suka berbagi itu karena saya pernah merasakan di titik di mana saya itu kesulitan. Ya, ketika di situ saya merasa, jadi saya tuh berkata sama diri saya sendiri, Pak, ya ketika suatu saat nanti saya mampu, saya akan berbagi maksudnya saya akan berbagi kepada mereka yang memang membutuhkan. Gitu. Karena saya pernah merasakan titik di mana ya kesulitan makan, bekerja harus luar biasa kerasnya Pak, gitu. Jadi ya seperti itulah. Ibu dulu pernah menderita selain Bu ya? Iya, saya pernah tidak makan juga dulu mungkin ya? Kalau sampai tidak makan sih enggak, tapi ya merasakan walaupun dalam artian tidak makan Pak, tapi melihat orang lain yang keadaannya mungkin kekurangan seperti itu ya, saya pernah berada di posisi itu. Gitu. Jadi Ibu mungkin merasakan tersentuh ya? Ya, jadi di posisi yang sama dulu kita dan saya itu mengingatkan saya, saya pernah di posisi seperti itu gitu. Karena ketika saya ada sedikit rezeki lebih, ya disitulah terketuk keinginan saya untuk berbagi Pak. Gitu mungkin ya. Ibu hampir setiap hari berbagi atau ada momen tertentu Bu? Mungkin itu bisa dikatakan untuk saat ini rutin sih Pak ya, rutin saya setiap bulan itu untuk berbagi sembako. Untuk kalau dari kantor, dari saya sama saya kan tidak sendiri sih Pak sebenarnya, itu kan ada partner-partner saya gitu. Jadi memang kami itu untuk berbagi itu sasarannya itu untuk lansia dan anak yatim. Mungkin Bu punya nggak rahasia Bu? Bagaimana bisa di tengah kesibukan bisa membantu orang itu Bu? Itu kan butuh perhatian khusus Bu. Kebetulan ini saya kenal sama Pak Ngakan. Jadi saya gini, ketika saya sendiri itu melakukan itu semua di tengah kesibukan saya, pasti saya tidak akan mampu gitu kan. Nah di tengah-tengah itu saya kenal sama Pak Ngakan kan, boleh? Gitu. Boleh. Ya, saya kenal sama Pak Ngakan, yes. Ya, jadi saya saya lihat juga Pak Ngakan suka berbagi, gitu kan. Nah, jadi kita bekerja sama, gitu. Nah, ketika Bapak bahwasanya, kan saya tidak mungkin tahu, saya berbagi itu kan ingin merata Pak, tidak ke satu ini saja kan gitu. Ya pengennya berbagi biar di kabupaten mana yang membutuhkan. Jadi Bu, ketika tidak berbagi, lihat rasa perasaannya Bu ya. Sebulan tidak berbagi gimana perasaannya? Iya, benar Pak. Ya, saya juga sama Bu. Sebulan tidak berbagi itu perasaannya, aduh, kok bulan ini saya tidak melakukan kebajikan ya, gitu kan. Ya, jadi saya harus berbagi nih, gitu. Jadi itu berbagi itu jadinya seperti merasa tuh kayak, kalau nggak berbagi rasanya kok kurang ya, ada yang kurang ya, gitu. Kalau saya sih prinsipnya berbagi bukan karena kaya Bu, berbagi menjadi kebiasaan Bu. Prinsip saya. Jadi berbagi tidak membuat kamu miskin. Saya setuju sih Pak. Inspirasi saya itu Prabowo Subianto Bu. Sama Ustadz Das Atlatif. Jadi jika kamu mampu bantulah beberapa orang. Iya, jika kamu tidak mampu bisa beberapa orang, bantu satu orang. Jika kamu tidak bisa bantu satu orang, minimal jangan kamu menyusahkan orang ya kan. Mungkin Ibu dengan saya, Bu Eka dengan yang kebetulan punya media juga banyak teman-teman. Mungkin salah satu Ibu yang mensupport kegiatan saya. Sekarang saya sudah punya anak asuh 29 Bu. Iya. Dan semua punya rekening nih kan di masing-masing bank. Jadi kalau ada teman mau berbagi silakan rekening ini Pak, 5.000 aja boleh. Kapan dipakai uangnya? Setelah ada terkumpul, tak tarik uang, tak bawa ke rumahnya. Itu mungkin kebahagiaan yang sama dengan saya dan Ibu Eka mungkin pernah merasakan menderita dulu. Iya. Sekarang ketika mampu, ayo bantu sesama. Iya, seperti itulah Pak ya. Ya. Karena mungkin Ibu Eka akan terus berbagi Bu dengan terus meningkatnya perusahaan Ibu. Amin, restu karya Pak ya. Ya. Dukung suami gimana Bu untuk berbagi ini Bu? Suami sangat mendukung, sangat mensupport gitu. Bahkan kadang suami juga ikut ini juga ikut menjadi donatur gitu kan. Yaudah, saya mau berbagi di sini. Oh yaudah saya bantu ya. Gitu. Bisa nggak Bu ke depan buat yayasan untuk anak-anak yatim itu Bu?
Terpikir nggak seperti itu pikirnya Bu? Mungkin ada sih, ada terpikir seperti itu. Cuman mungkin untuk saat ini saya membantu ini dulu lah gitu kan. Langsung ya? Mungkin suatu saat nanti gitu kan. Nah, jika memang sudah, karena membuat suatu yayasan itu kan tanggung jawabnya itu panjang Pak, gitu kan. Ya memang kalau dilihat dari kebaikannya itu sangat luar biasa ya. Nah, cuman kan memang itu butuh butuh hal yang sangat kontinu di luar dari berbagi ini, gitu kan. Kadang saya ada sih keinginan, maksudnya itu keinginan seperti itu ya, yaitu buat suatu saat nanti kalau bisa gitu kan ya, kalau bisa punya yayasan untuk membantu orang, tapi minimal sekarang yang seperti kata Pak Prabowo, kalau bisa bantu kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau nggak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang kan itu Pak ya. Ya sekarang saya membantu beberapa orang lah maunya. Gitu. Dari segi kesehatan Bu, Ibu nggak dengan sering bantu orang itu kan tetap sehat Bu ya? Jarang sakit kan? Iya sih. Sakit flu aja sekali. Itu kan biasa Bu. Sakit yang keras-keras maksudnya kan enggak? Oh enggak sih ya. Karena Semoga. Kebanyakan orang berbagi itu dari sakit awalnya Bu. Oh. Teman saya yang bersuka berbagi itu, semua sakit awalnya. Tapi ketika bisa bantu orang sehat ya Bu. Oh. Sulit menjelaskan. Mungkin Bu Eka sama saya sama pemikirannya bahwa apa yang mampu kau berikan untuk negaramu setelah kau masih hidup, bukan apa yang kau dapatkan. Mungkin Bu Eka mudah-mudahan saya sih tidak mau bantu negara Pak, negara nggak usah dibantu. Udah kaya ya? Udah kaya. Orangnya bantu ya? Iya, bantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin dengan kerjasama sama Ibu Eka, Pemda di seluruh Indonesia sudah bisa bantu sama loh. Itu kan prinsipnya. Ya. Tidak langsung ya? Ya. Betul. Dengan kerjasama sama kami, Bapak-bapak sudah bisa membantu anak-anak yatim lewat CSR-nya gitu. Iya, betul. Jadi 50-60 Pemda di seluruh Indonesia Bu ya? Iya, kurang lebih lah Pak. Kurang lebih. Jadi hampir semua ini sih. Karena produk ini memang sudah ada itu dari tahun 80-an. Gitu. Jadi kalau di kelasnya itu ibaratnya itu ini sudah sudah klasifikasi sudah premium Pak. Nah selaku pemilik SPMKB Bu, harapan Ibu kepada mitra-mitra Ibu apa Bu dengan kerjasama dengan kami SPMKB, apa harapan Ibu? Harapannya bisa bekerja sama dengan baik ke depannya dan ya semuanya semuanya pekerjaannya itu berjalan baik lah Pak gitu, dan bisa selalu ada repeat order pastinya supaya di pabrik juga tetap berproduksi kan, karena kan bagaimanapun di sana itu ada pekerja Pak. Nah itu yang juga harus kami pertimbangkan. Kalau kami tidak, jadi berjualan itu tidak semata-mata untuk untung gitu Pak, gitu kan. Terus kalau untung sekian baru mau, enggak bisa begitu kan. Banyak hal yang harus kami pertimbangkan, terutama yaitu pekerja-pekerja ini kan. Jadi emang harus ya ada ini. Ya Bu Eka, ya mungkin segitu dulu. Ya, saya selaku pribadi dan juga mewakili media juga mengucapkan terima kasih Bu Eka sudah mau membantu kami untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan CPMKB terus berkembang. Ya, sungkara ya Pak ya. Dan mudah-mudahan semua Pemda bisa kerjasama lah. Ya. Dikit alamatnya di mana Bu? Alamat di Bali di mana? Alamatnya di Bali itu untuk kantor administrasinya itu di Jalan Raya Gangga nomor 99 Tabanan. Kalau untuk alamat kantor cabangnya itu di Jalan Mahendra Data Selatan, Igang Robi William nomor 99. Igang Robi William nomor 10X. Jadi bagi para Pemda seluruh Indonesia, jika mau ke Bali datang ke sini ya. Ini alamatnya. Siap melayani ya. Iya, siap melayani. Terima kasih Bu Eka. Sehat selalu Bu. Ya. Semoga sukses. Iya. Sama-sama makan.